kita bersukacita karena Tuhan luar biasa. Hari ini hari ini minggu pertama di bulan pertama tahun 2021 ya. Saya bersyukur karena Tuhan luar biasa. Kita tentunya semua kita bersyukur karena kita bisa melewati tahun 2020 dengan luar biasa kedatangan Tuhan. Nah, lalu pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Coba ditampilkan firman Tuhan yang akan saya bagikan. Ya, next coba. Ya, judulnya hampir sama, bukan hampir tapi sama. Judulnya sama dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Sugiarto. Jadi saya tidak usah menjelaskan apa itu Immanuel, ya. Tapi saya cuma copot saja judulnya. Ya, saya copot judul. Karena tentunya saya harapan saya bahwa kita di tempat ini tahu ketika tanggal 25 kita disegarkan dengan Immanuel yang artinya luar biasa. Pastinya kita pastikan ya, dari saya tidak akan membahas ya apa Immanuel, arti Immanuel saya tidak akan membahas. Cuma saya cukup saya pakai judul ini karena judul cukup memberkati ya, cukup memberkati saya, dan saya percaya judul ini nantinya yang akan menuntun, judul ini yang nanti akan membawa kita untuk menjalani tahun 2021 ya. Coba kita sama-sama katakan dulu judul ini ya, 1, 2, 3 Immanuel. Sekali lagi 1, 2, 3 Immanuel. Kita baca ayatnya. Next. Ayatnya saya ambil di Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 ya. Mari kita semua bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca. Yang masih bisa lihat, silakan lihat di slide yang ada di belakang saya. Kita akan baca Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kemalangan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita baca ada 6 ayat ini, saya garis bawahi di dalam ayat yang keempat. Makanya saya kasih tanda warna merah. Ya. Ayat yang keempat berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Next. Coba kita akan bahas sama-sama ayat ini. Ya. Stop dulu ya. Dalam bahasa Yunani ada kata yang namanya kata fobia. Kata fobia yang berarti rasa takut yang berlebih-lebihan dan yang menetap terhadap sesuatu. Sesuatu contohnya seperti ini, kepada orang, binatang, benda atau keadaan tertentu. Itu rasa takut yang berlebihan. Saya akan tulis ada 5 rasa takut ya, rasa takut yang berlebihan. Next. Oke, yang pertama yaitu akrofobia. Akrofobia itu rasa takut terhadap tempat yang tinggi. Akrofobia, rasa takut kepada tempat yang tinggi. Lalu
Gak apa-apa, nanti pas duduk sendiri ya. Kok sepertinya rasa takutnya yang kurang, kalau saya kok kelihatannya nggak terlalu masuk akal. Coba next. Ya, semua rasa takut ini kelihatannya tidak masuk akal dan tidak beralasan. Nah, dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita akan masuk lebih jauh. Dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita juga sering merasa takut yang lain. Saya kasih contoh, ada beberapa yang bisa dilihat. Rasa takut pada kekurangan. Kekurangan mungkin kekurangan uang, kekurangan makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Ya. Kemudian takut pada bahaya. Takut pada bahaya itu mungkin di dalamnya ada penderitaan, ada kesukaran, takut pada masa depan. Lalu yang terakhir saya tulis takut tersesat secara rohani dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita melihat apa yang sudah saya tulis tentang rasa takut, maka saya tulis di sini dikatakan bahwa, coba next, Mazmur 23 ini adalah Mazmur yang begitu terkenal, indah dan agung. Ya, jadi Mazmur 23 ini terkenal dengan kata indah dan agung karena kata-katanya yang begitu indah. Ya. Next, coba. Seorang penulis bernama Peter S. Ruckman mengatakan bahwa Mazmur 23 mempunyai garis besar yang sangat indah. Dalam ayat yang pertama dikatakan, kita memiliki hidup yang menyenangkan. Ya. Lalu dalam ayat yang keempat, kita memiliki kematian yang menyenangkan. Hidup sudah menyenangkan, kematian menyenangkan juga. Lalu kemudian dalam ayat yang ke-6, kita memiliki kekekalan yang menyenangkan. Ya. Lalu seterusnya dalam Mazmur 23 kita menemukan Tuhan menyertai kita. Yang tadi saya angkat judulnya Immanuel. Ia berada di belakang kita. Lalu kemudian ia berada sebelum kita. Ia berada di sekitar kita, ia berada setelah kita, dan dia berada di depan kita. Nah, kenapa saya angkat ini judulnya Immanuel? Karena saya percaya Immanuel itu akan membawa kita, akan menyertai kita selama kita menempuh perjalanan hidup selama 1 tahun ke depan, 2021. Kita akan mempelajari Mazmur ini. Next, coba. Akan bicara Mazmur ini akan menyoroti tentang penyertaan Tuhan terhadap kita sebagai domba-dombanya. Next. Yang pertama, penyertaan Tuhan yang pertama. Tuhan menyertai kita dengan mencukupi kebutuhan kita. Tadi awal saya berkata bahwa kita merasa takut, ya, takut kekurangan uang, takut kekurangan makanan dan sebagainya. Nah, di dalam ayat ini Tuhan menyertai kita, Dia Immanuel, Dia akan menyertai kita dan mencukupi kebutuhan kita. 1 minggu yang lalu, ketika saya nyalakan televisi di rumah lalu saya nonton berita, ada seorang pakar, ya, pakar ekonomi berkata bahwa tahun 2021 Indonesia itu nanti akan mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Mengatakan hal demikian, ya. Lalu saya berpikir kalau nanti Indonesia mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, maka saya bilang gini, Alkitab berkata Tuhan akan menyertai kita dan mencukupi kebutuhan kita. Mungkin kita berkata bahwa wah, saya di sini udah gak bikin apa-apa Pak Yohanes, gua makan lebih dari 3 kali bisa, gitu ya. Jadi pasti semua tercukupi. Lalu kalau kita merasa seperti itu, tugas kita di tempat ini adalah terus mendoakan keluarga kita supaya mereka disertai oleh Tuhan.
Ya. Next, langsung semua nggak apa-apa. Oke, sampai di situ. Tuhan bukan hanya mengembalakan kita secara pribadi, tetapi juga menyertai kita dengan cara mencukupi kebutuhan kita. Kalau kita perhatikan ayat 1 dan ayat yang kedua, dikatakan di sana, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Immanuel. Ya. Dalam ayat yang 1 dikatakan takkan kekurangan aku. Ya. Kalau kita perhatikan, tidak dikatakan kelimpahan. Tidak apa-apa, ada iklan lewat ya. Di dalam ayat yang ini, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, Tuhan tidak mengatakan bahwa dia kelimpahan, tetapi Tuhan berkata takkan kekurangan aku. Ya. Jadi Tuhan tidak menjanjikan kekayaan kepada kita, tetapi Tuhan menjanjikan kecukupan. Dia Immanuel bukan menjanjikan bahwa kalau kita percaya sama Tuhan, dia akan memberikan kita kekayaan, tidak. Tapi dia berkata bahwa dia akan mencukupi kebutuhan kita. Setiap kita pasti mengalami ketakutan. Wah, kondisi seperti ini. Ya. Lalu kemudian pasti orang akan berkata, yang istilahnya belum punya pekerjaan akan memikirkan tentang pekerjaan. Ya. Semua mengalami ketakutan, tapi Allah Immanuel, dia akan terus memperhatikan kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada dia bukan saja memperhatikan, ayat ini berkata dia mencukupi kebutuhan kita. Karena Tuhan yang berjanji. Nah, next, jangan ayat selanjutnya. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 berkata, takut akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Perhatikan baik-baik, dikatakan tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Kalau di sini saya singgung tentang ayat-ayat itu menyinggung tentang takut, itu saya membaca dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 dikatakan di sana, orang yang takut akan Tuhan, orang yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan. Nah, kalau yang merenungkan firman Tuhan, itu artinya Alkitab mengatakan perjalanan hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, tidak akan mengalami kekurangan, dia akan tumbuh subur. Makanya Immanuel bagian yang pertama mengatakan dia akan menyertai kita dan mencukupi kebutuhan kita. Itu dia Immanuel. Lalu kemudian di dalam ayat selanjutnya dikatakan singa-singa muda beranak kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ini ayat-ayat yang istilahnya menguatkan kehidupan kita. Ayat-ayat yang akan menyertai kehidupan kita. Lalu dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 dikatakan di sana, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini janji firman Tuhan. Ya, jadi Tuhan bukan saja berjanji menyertai kita, tapi Dia mencukupi kebutuhan kita. Kenapa? Karena ayat ini berkata kita lebih dulu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saya lebih senang mengatakan bahwa kalau kita mau hidup kita diberkati oleh Tuhan, hadirkan Tuhan dalam hidup. Kalau kita mau kita diberkati Tuhan, jangan mengejar berkatnya, kejar sumber berkatnya. Ya, kalau dalam Alkitab Abraham dia mengejar sumber berkat.
Ya, Daud mereka mengejar sumber berkat. Sumber berkat siapa? Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mau kita disertai oleh Tuhan, jangan kita mengejar masalah ngejar berkat supaya saya diberkati Tuhan, tidak usah. Kejar sumbernya, pemberi berkat, maka dia pasti akan memberkati kita. Bagian yang pertama, Tuhan menyertai kita dan mencukupi kebutuhan kita. Garis bawahi bagian pertama ini. Kejar sumber berkatnya Tuhan Yesus sendiri. Dia akan memberkati kehidupan kita seterusnya. Bagian yang kedua dari Mazmur 23 ini, bagian yang kedua, next bagian yang kedua. Oke, Tuhan menyertai kita dengan cara memimpin kita. Bagian yang kedua adalah Tuhan menyertai kita dengan cara memimpin kita. Next, kita akan lihat beberapa ayat-ayat yang mendukung tentang bagaimana Tuhan memberikan satu bukti bahwa Dia terus menyertai kita dan memimpin kehidupan kita. Mazmur 23 ayat 2b berkata, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Next. Lalu yang kedua dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau Tuhan memang memimpin kita, lalu Ia memimpin dalam hal apa? Ini pertanyaannya. Ya. Pak, kalau Tuhan memimpin saya, kira-kira Tuhan memimpin dengan cara seperti apa, Pak? Kira-kira dengan cara seperti apa supaya saya tahu? Dalam ayat ini saya tulis, ketika di sana dikatakan ayat yang ke-23 berkata, dalam hal apa? Kata menyegarkan dalam hal 23 dalam versi NIV berarti memulihkan. Ya, He restores my soul. Ia memulihkan jiwa. Ya, ini bukti bahwa Tuhan memulihkan kehidupan kita. Tuhan memulihkan jiwa kita. Next. Ya, next. Dan kata memulihkan bisa diartikan memulihkan dari kelelahan atau memulihkan dari kesesatan. Arti yang kedua lebih cocok dengan konteks yang ada. Kalau kita perhatikan, yang kedua yang saya maksud adalah memulihkan kita dari kesesatan. Dikatakan di sana karena dalam konteks itu membicarakan tentang pimpinan Tuhan atau gembala. Di samping bunyi ayat selanjutnya adalah Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yang kontras dengan jalan yang salah atau yang sesat. Jadi maksud ayat ini adalah Tuhan akan memimpin kita sehingga kita tidak akan tersesat. Tentu kesesatan yang dimaksud di sini bukan sesat secara fisik, melainkan secara rohani. Sebab dikatakan Ia menyegarkan jiwa. Ya. Kalau perhatikan ayat ini, kenapa Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan memimpin kehidupan kita? Karena keadaan saat ini banyak sekali orang-orang percaya rohaninya semakin merosot. Kenapa merosot? Karena mereka punya alasan tertentu. Wah, saya jarang ke gereja, saya jarang ikut ibadah secara tatap muka langsung, hanya dengan online. Ya, saya jarang baca firman Tuhan. Sehingga dalam ayat ini dikatakan Tuhan akan memimpin kita, akan menyertai kehidupan kita. Jadi kalau kondisi yang terjadi saat ini sebenarnya orang-orang percaya itu santai, ya. Santai kenapa? Walaupun berada di rumah terus hari Minggu tidak bisa ke gereja, menandakan bahwa kita punya waktu yang sangat banyak untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan berarti kalau nggak ke gereja enak, katanya seperti itu. Tidak. Justru ketika kita berada di rumah, waktu kita dengan Tuhan semakin banyak. Karena apa? Ayat sebelum tadi berkata dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, tetap carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Bagian yang kedua dikatakan bahwa Tuhan akan memulihkan kelelahan kita. Mungkin kita terlalu lelah dengan pekerjaan kita, kita terlalu lelah dengan hal-hal yang mungkin kita berkata ini baik, tapi belum tentu bagi firman Tuhan itu baik. Maka Tuhan berjanji Dia akan
menyertai dan memulihkan kehidupan kita. Katakan sambil kiri kanan, katakan Tuhan memulihkan hidupmu. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi bagian yang kedua dikatakan di sana adalah Tuhan menyertai dan memimpin kehidupan kita. Kita langsung aja bagian yang ketiga, next. Ini yang akan saya bahas untuk kita sama-sama belajar tentang bagian yang ketiga adalah Tuhan menyertai kita di tengah-tengah kesukaran dan bahaya. Dunia ini sementara mengalami situasi yang sulit, segala sesuatu dianggap sukar dan berbahaya. Berbahaya di mana, Pak Yohanes? Ketika kita keluar pergi ke tempat yang ada banyak orang berkerumun, tanpa kita pakai masker, orang akan berkata hati-hati. Ya. Sangat berbahaya, selalu dibatasi dalam segala hal. Tetapi dalam ayat ini saya mau berkata bahwa Tuhan berjanji, Dia Immanuel, Dia akan menyertai kita di tengah-tengah kesukaran dan bahaya. Dia Immanuel. Next. Mazmur 23:1-3 berkata, "Emas Engkau, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku jalan yang benar, oleh karena namanya." Bagian yang ketiga, kalau kita lihat ayat ini, ayat 1 sampai yang ketiga, maka kehidupan kita kelihatannya enak terus. Ya, kalau kita lihat bagian ayat Mazmur 23:1 yang ketiga, sepertinya kehidupan kita sebagai domba-dombanya, sebagai orang-orang percaya terlalu enak terus yang kita rasakan. Tapi perhatikan, kalau kita membaca ayat yang keempat, maka ceritanya akan berbeda, sudah berubah ketika kita baca ayat yang keempat. Karena dalam ayat keempat dikatakan di sana, di situ ada kata-kata lembah kekelaman. Ya, kalau ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ketiga itu enak terus karena pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tetapi ayat yang keempat dikatakan di sana muncul kata-kata lembah kekelaman. Mazmur 24:23-24, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Dalam terjemahan lama, ya, terjemahan Alkitab yang lama dikatakan di sana, next. Coba dikatakan di sana ayat lembah kekelaman dalam Alkitab Indonesia terjemahan lama diterjemahkan sebagai lembah bayang-bayang maut. Lalu kita perhatikan langsung, saya tulis agak kecil tulisannya, saya baca, "Jika aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, sekalipun tiada juga aku takut bahaya, karena Engkau juga menyertai aku, bahwa batangmu dan tongkatmu adalah menghibur aku." Lembah bayang-bayang maut ini adalah istilah orang Ibrani untuk menggambarkan kegelapan paling gelap dalam dunia orang mati. Lalu dalam ayat yang ke-10, ayat 21 sampai yang ke-22 berkata, "Sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam, pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan." Jadi Tuhan berjanji menyertai kita di tengah-tengah kesukaran dan gelap. Ya. Jadi kalau ada situasi yang sulit, situasi yang secara manusia kita berkata nggak bisa Tuhan, tapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, di sini kita mengerti bahwa Dia adalah Immanuel yang terus menyertai kehidupan kita. Di situasi sulit, di situasi secara manusia kita berkata nggak mungkin Tuhan. Tapi saya mau katakan, janji firman Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kita. Perjalanan kita di tahun 2021 akan tergenapi karena kita berada
bersama-sama dengan Immanuel. Next. Itu berarti bahwa lembah kekelaman adalah suatu gambaran dan bukan hanya keadaan yang tidak menyenangkan saja, tetapi dikatakan di sana bahwa di situ ada kebahayaan, di situ ada kengerian yang sangat. Di tengah alam maut juga. Dalam ayat yang kelima ada kata lawan. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kelima ada kata lawan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tuhan yang adalah Immanuel itu akan menyertai dan melindungi kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau kita perhatikan ayat ini, next coba perhatikan, next. Tuhan yang adalah Immanuel itu bahkan bisa memberkati kita ketika kita berada di tengah-tengah kesukaran. Akan terjadi satu perubahan hidup ketika kita tahu bahwa Dia Immanuel sanggup menyertai kita. Akan terjadi perubahan hidup dalam hal apa? Tuhan akan memberkati kehidupan kita di tengah-tengah masa yang sukar. Makanya jangan heran kalau ada orang yang di luar Tuhan, mereka kelihatan hidupnya cuma seperti itu. Tapi kalau kita yang hidup di dalam Tuhan, kita punya mengalami perubahan hidup setiap saat. Karena apa? Allah Immanuel selalu menyertai kehidupan kita. Jadi kalau kita tahu bahwa kita sebagai domba-dombanya Tuhan, janji firman Tuhan akan terus tergenapi dalam kehidupan kita. Janji firman Tuhan akan terus tergenapi sebagai orang percaya, ya, karena Dia berjanji akan menyertai kehidupan kita. Ya. Lalu kemudian dikatakan di sana, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bagian yang ketiga dikatakan di sana, Tuhan menyertai kita di tengah kesukaran dan bahaya. Sesulit apapun kondisi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita ini, orang yang terus mencari Tuhan, dia akan mengalami penyertaan Tuhan karena janji Immanuel tergenapi dalam hidupnya. Bagian yang terakhir yang ketiga, next. Yang ketiga terakhir adalah Tuhan menyertai kita dengan setia. Jadi bagian yang terakhir ini, janji Tuhan itu tidak pernah berkata wah, janji Tuhan terlambat, tidak. Janji Dia kata bahwa Tuhan akan menyertai kita dengan setia. Next. Ayat yang ke-6 berbunyi seperti ini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada penafsiran yang menafsirkan bahwa ayat yang ke-6 menunjukkan pada kehidupan kita, dan ayat yang ke-6b menunjukkan pada surga. Jadi Tuhan akan terus menyertai kita dengan setia sampai kita masuk ke surga. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 8 sampai ke 9 berkata, Ia akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi kalau Dia berjanji dengan setia menyertai kehidupan kita, gak usah takut, gak usah pernah ragu dengan janji Tuhan. Jangan kita berkata, wah sampai saat ini saya belum mengalami penyertaan Tuhan, wah salah besar. Kalau kita ada sampai saat ini, kita bisa melewati tahun 2020 dan masuk 2021. Ingat, itu karena penyertaan Tuhan. Itu karena ada kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Next, bagian yang terakhir dikatakan di sana saya tulis. Karena itu jangan takut bahwa Tuhan akan bosan terhadap kita. Dia adalah Immanuel yang setia, yang bahkan
sekalipun kita tidak setia. Mungkin kesetiaan kita akan pudar, tapi kesetiaan Allah kita tidak akan pernah pudar, akan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Untuk itu pada pagi hari siang hari ini, mari pegang firman Tuhan ini. Dia Allah Immanuel yang akan terus menyertai kehidupan kita.